Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Wete Tung Tien. Salam kebajikan, rahayu, dan kepada seluruh sahabat saya sampaikan salam Pancasila. Ada banyak hal yang sudah kita terima, sudah kita dapatkan masukan dari banyak reflektor pada hari ini, dan semuanya kita sambut secara luar biasa. Saya memberi judul dari refleksi ini, Defisit Kerja Peradaban dan Ancaman Krisis Nasional. Saya ingin memulai dari dua hal yang saya lihat telah menghunjam kuat ke dalam jantung kehidupan berbangsa dan bernegara kita pada hari ini. Yang pertama adalah adanya pengaruh eksternal dari kehidupan kebangsaan dan kenegaraan kita. Dan yang kedua, adanya problematika internal, problematika kebangsaan, problematika kenegaraan yang ada di tengah-tengah kita hari ini. Secara global, saya mencatat pertama adalah kita sudah menghadapi hampir satu tahun krisis pandemi, krisis kesehatan global, di mana berbagai pendapat muncul, dan saya kutip beberapa di antaranya mengatakan bahwa dengan pandemi menghantam secara global pada hari ini, yang kelihatan adalah kita punya masalah yang luar biasa secara global. Salah satu masalahnya adalah kerjasama internasional dalam penanganan pandemi oleh banyak kalangan justru dianggap punya soal besar hari ini. Kita tahu gotong royong secara global itu menjadi soal terbesar dalam soal pandemi ini, dan itu salah satu soal yang muncul di tengah-tengah kehidupan masyarakat global. Sehingga dengan adanya isu-isu kehidupan yang ultranasionalis, hanya mementingkan suatu bangsa, hanya mementingkan dirinya sendiri, itu akan membuat problema antar bangsa itu menjadi lebih besar. Yang kedua, sepanjang 2020 juga masih kelihatan semakin memburuknya lingkungan global. Kita tahu banyak masalah lingkungan, banyak masalah yang mengitari kita, bencana alam, dan beragam tindakan kita yang masih saja mengoyak keadilan bagi alam semesta ini. Rongga cemaran dari udara kita masih tetap menganga, lapisan ozon masih terbuka, dan seterusnya. Yang ketiga, sepanjang 2020, baik yang ketiga adalah perang antar negara. Itu juga masih terjadi sepanjang 2020. Terutama yang saya catat adalah perang cyber antar negara. Itu juga sangat luar biasa sekarang, dan intinya itu juga berpengaruh terhadap kita. Yang keempat, terjadinya turbulensi, kekacauan secara sistemik. Dan yang kelima, secara sistemik maksudnya dalam hal pola pikir dan banyak gagasan yang hari ini memunculkan tanda tanya besar, misalnya media sosial, itu secara global yang paling sangat mempengaruhi kita.
juga ada demokrasi yang oleh sebagian kalangan juga masih juga menjadi big question, tanda tanya besar, akankah ini mampu mengeluarkan manusia secara global dari masalah, karena di sejumlah negara justru ini membuat masalah. Di dalam negeri tak kalah pentingnya, pertama adalah soal pandemi, itu juga menjadi soal sampai sekarang bagi kita. Bagaimana upaya kita menghadapinya, walaupun di negara-negara besar kita termasuk secara reflektif 20 tahun pandemi ini bisa dikatakan kita salah satu negara besar yang cukup mampu mengatasi soal pandemi. Yang kedua, tidak kalah penting adalah peristiwa intoleransi yang sebagaimana tadi sudah banyak dibahas, dan seterusnya dan seterusnya. Menurut saya upaya reflektif kita panjang 2020 ini dan proyeksi kita ke depan, yaitu adalah dengan sejumlah masalah yang muncul dari tekanan luar dan juga masalah yang muncul di dalam, di mana kita juga menghadapi masalah di dalam, terlebih kita juga ketidakmampuan kita menanamkan nilai-nilai Pancasila sejak merdeka sampai sekarang, sebagaimana yang sudah dipesankan oleh Bung Karno. Menurut saya itu yang menjadi solusi. Pertama adalah mau tidak mau kita harus pulang kembali kepada Pancasila. Pepatah Melayu mengatakan apabila kita tersesat di ujung jalan, sebaiknya kita kembali ke pangkal. Pangkal kita adalah konsensus bagaimana yang sudah kita buat atau kita lakukan 75 tahun yang silam. Jadi menurut saya tidak ada cara yang lain kecuali kita kembali kepada nilai-nilai luhur, nilai-nilai universal sebagaimana yang ada atau yang termaktub di dalam Pancasila. Yang kedua, tinggal sekarang adalah pertanyaan besarnya, kalau kita kembali kepada nilai-nilai luhur Pancasila sebagai solusi jawaban untuk mengatasi masalah Indonesia dan masalah dunia, sebagaimana Bung Karno menyampaikan hal tersebut di forum-forum internasional, maka pertanyaan besarnya adalah bagaimana membumikan Pancasila itu di dalam kehidupan kebangsaan dan kenegaraan kita. Memang harapan yang paling realistis adalah itu dimulai oleh Presiden Jokowi, kabinet, dan seterusnya. Karena mestinya pemimpinlah yang mempertontonkan, yang mempraktekkan, yang meneladani, yang memberi contoh bagaimana praktek Pancasila diimplementasikan dalam kehidupan kebangsaan dan kenegaraan. Sebagai contoh misalnya, semua kebijakan-kebijakan kita, semua sumber aturan hukum kita, undang-undang, peraturan pemerintah, mestinya merujuk pada nilai-nilai yang bersumber dari nilai-nilai luhur Pancasila. Dan apakah itu sudah terjadi? Harusnya kalau ini terjadi, maka pembumian Pancasila yang dimulai oleh para pemimpin itu akan memudahkan proses kerja internalisasi nilai-nilai Pancasila ke dalam masyarakat kita. Terakhir menurut saya adalah, kita tanpa pun kita menunggu kekuatan dari pemerintah melalui gerakan pembumian Pancasila melalui GPP ini, tentu ini adalah jalan keluar di mana ada kelompok-kelompok kecil di tengah masyarakat yang bekerja mengimplementasikan nilai luhur itu, dan saya kira itu adalah salah satu kontribusi utama kita dalam ikut membumikan nilai-nilai Pancasila di bumi Indonesia. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Saya kembali ke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya.